Salam sejahtera dan selamat pagi diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 SMK Limpanak. Saya Cikgu Jason dan hari ini kita akan teruskan dengan perbincangan soalan ke-7 sehingga soalan ke-10 bagi set model SPM ke-3 bagi subjek matematik lah. Oke, Cikgu harap kamu semua telah bersedia dan sekiranya Anda memikirkan bahwa video ini bermanfaat untuk kamu semua, jangan lupa share dan subscribe channel Cikgu. Sekian, terima kasih. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan sahaja kepada soalan ke-7. Oke, di sebuah majlis hari jadi, kebarangkalian Yanzi dan Xiaoping makan kek masing-masing ialah 4/9 dan 3/7. Jadi soalan dia, hitung kebarangkalian Yanzi atau Xiaoping makan kek dalam majlis hari jadi tersebut. Oke. Baik, jelas sekali soalan ini sebenarnya merupakan soalan di tingkatan 4, bab 9, yaitu di bawah kebarangkalian peristiwa bergabung. Oke. Di bawah bab ini, sebelum ini kamu telah pelajari untuk soalan berbentuk begini, ada dua formula penyelesaiannya, yaitu peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa tidak saling eksklusif, ataupun satu lagi yaitu peristiwa A dan B ialah peristiwa saling eksklusif. Baik, tidak saling eksklusif ini bermaknanya peristiwa itu dia tidak boleh berlaku secara serentak. Oke, manakala saling eksklusif ini dia boleh berlaku secara serentak. Jadi berdasarkan kepada soalan ini, yaitu dia minta hitung kebarangkalian Yanzi atau Xiaoping makan kek dalam majlis hari jadi tersebut, mana satukah yang kita akan pilih? Mana satukah formula yang kita akan guna? So, jelas sekali antara satu sahaja yang boleh berlaku, jadi kita pilih formula peristiwa A dan B ialah peristiwa tidak saling eksklusif inilah, yaitu formula yang ini kita akan guna ya, untuk selesaikan soalan ini. Baik, kita teruskan. Oke. Dengan berpandukan kepada formula ini, jadi apa yang kita kena buat, kita kena tulis dahulu. Tentukan apa kebarangkalian bahwa Yanzi makan kek. Daripada soalan ini, jelas sekali kebarangkalian untuk Yanzi makan kek adalah 4/9. Jadi, cikgu wakilkan kebarangkalian Yanzi makan kek ini adalah P, Y besar lah. P, Y huruf besar, yaitu sama dengan 4/9. Dan satu lagi, yaitu kebarangkalian Xiaoping makan kek, yaitu 3/7. Di sini ya, 3/7. Dan cikgu wakilkan dengan, kalau Xiaoping X, kita wakilkan dia dengan PX lah, yaitu sama dengan 3/7. Baik, jadi di sini untuk kebarangkalian Yanzi makan kek atau, atau ada Xiaoping makan kek, untuk perwakilan bagi atau ini, biasanya kita akan gunakan kesatuannya, sebab itu formula ini dipilihkan. Jadi untuk kebarangkalian Y kesatuan dengan X, maka kalau kita lihat formula di sini, kita gantikan, kita akan dapat PY tambah dengan PX tolak dengan PY persilangan dengan X. Dan sekiranya persilangan ini, kalau kamu nampak, kamu kena gunakan operasi darab lah, di antara kebarangkalian PY dengan PX. Baik, kita teruskan. Jadi dengan menggantikan PY, yaitu 4/9 yang kamu telah peroleh di sini, ditambah dengan PX, yaitu 3/7, dan tolak dengan PY, persilangan dengan X, yaitu 4/9, kita darabkan dengan 3/7. Dan kalau kamu keluarkan kalkulator dan kira, akhirnya kamu akan dapat jawabannya sama dengan 43/63. Jadi untuk soalan ini sebenarnya yang penting kamu pandai mentafsir sama ada peristiwa itu saling eksklusif ataupun tidak eksklusif, itu sahaja. Dan dengan itu kamu boleh tentukan mana satu formula yang perlu digunakan. Baik, kita akan teruskan dengan soalan ke-8. Untuk soalan ke-8, nampak saya gambar raja ini kita tahu sudah. Sebenarnya dia merupakan bab 6 di tingkatan 2 yang telah kamu pelajari sebelum ini, yaitu bentuk geometri 3 dimensi. Baik, kita go through dahulu dia punya soalan.
Raja 2 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah kon dan juga silinder. Oke, seperti yang dapat kamu nampak di sinilah. Oke, jadi diameter bagi silinder itu ialah 14 cm, diberi bahwa tinggi kon itu adalah sama dengan tinggi silinder. Oke, yang ini satu lagi maklumat yang telah diberikan selain daripada diameter. Oke, diameter di sini ini adalah 14 cm. Oke, so soalan dia cari isi padu dalam sentimeter padu bagi gabungan pepejal itu. Oke, jadi sangat senang sebenarnya soalan ini, yaitu kalau kita dapat cari isi padu kon, kita hanya perlu tambahkan dengan isi padu silinder di bawah ini, maka kita akan dapat jawaban. Jadi sama-sama kita buat pengiraan. Oke, baik. Ini soalan tadi, cikgu kecilkan. Oke, pertama sekali, apa yang perlu kita buat? Kita kenal pasti dahulu apakah formula bagi isi padu kon. Oke, yang di atas inilah. Jadi, kalau kamu perhatikan, oke, dalam kertas peperiksaan, oke, untuk isi padu itu ada diberikan formula dia. Oke, kalau kita perhatikan isi padu silinder, oke, di sini ada diberi. So, dan isi padu kon juga ada diberi. So, apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu gunakan formula ini sahaja untuk menyelesaikan soalan itu tadilah. Namun, kamu kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan J, apakah yang diwakilkan dengan T ataupun J inilah. J itu adalah jejari dan T itu adalah tinggi. Sama juga formula untuk isi padu kon di sini. Baik, balik kepada soalan ini. Oke, untuk nilai pi, apa yang kita perlu buat? Kita kena gantikan dengan 22/7 lah, seperti dalam arahan soalan. J pula adalah jejari bagi kon tersebut. Jadi di sini dia telah bagi tahu bahwa diameter silinder, oke, kalau kamu perhatikan, diameter silinder ini adalah 14 cm. Jadi untuk jejari dia, oke, jejari silinder adalah sama dengan jejari tapak kon ini kan. Jadi kita perlu bahagi 2 sahaja 14 ini dan kita akan dapat 7 untuk jejari. Manakala T untuk isi padu kon ini kalau kita perhatikan sangat mudah, kita boleh tentukan daripada maklumat yang diberikan dalam soalan ini, yaitu dia cakap diberi bahwa tinggi kon itu adalah sama tinggi dengan silinder. So kalau tinggi keseluruhan di sini adalah 21, tinggi kon ini adalah sama dengan tinggi silinder, maka kita hanya perlu bahagi 2 sahaja, 21 ini, maka kita akan dapat ketinggian kon sama dengan 10,5. Maka kalau kita masukkan, oke, pi sama dengan 22/7 dalam formula ini, J adalah 14 bahagi 2 ya, yaitu diameter dibahagi dengan 2 akan dapat jejari. Oke, so kuasa 2, ikut saja. Dan T pula adalah ketinggiannya yaitu 21 dibahagi dengan 2. Maka kita akan dapat ketinggian kon sinilah. Jadi apabila kamu telah masukkan nilai-nilai itu ke dalam formula, kita hanya perlu kira sahaja dalam kalkulator dan dapatkan jawaban, yaitu isi padu kon sama dengan 539 cm padu. Baik, kita akan teruskan lagi dengan mencari isi padu silinder. Dan seperti yang kamu ketahui, isi padu silinder yang diberikan dalam kertas soalan peperiksaan itu adalah formulanya adalah pi J kuasa 2 darab dengan T lah. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita hanya perlu masukkan jejari silinder di sini, yaitu 14 bahagi 2 ya. Diameter dibahagi dengan 2 dan T dia sama juga 21 dibahagi dengan 2. Maka kita akan dapat yang ini. Pi sama dengan 22/7, darab dengan 14/2 kuasa 2 dan didarabkan dengan tinggi dia yaitu 10,5. Masukkan dalam kalkulator, kamu akan dapat jawaban. Untuk isi padu silinder adalah sama dengan 1617 cm padu. Dan akhir sekali, apabila dapat sudah kedua-dua isi padu untuk kedua-dua pepejal ini, kita hanya perlu tambahkan kedua-dua ini untuk dapatkan jawaban akhir yaitu 2156 cm padu. Jadi itulah penjelasan untuk soalan ke-8. Kita teruskan dengan soalan 9. Baik. Untuk soalan 9 ini, ini dia melibatkan garis lurus yang selari dan ini sebenarnya merupakan bab 9 di tingkatan 3 yang telah kamu pelajari di bawah garis lurus lah. Jadi apa yang dia bagi kamu dua garis yang selari ini dan soalan E
dia minta kita cari apakah nilai K, yaitu koordinat bagi Y di titik B inilah. Oke, jadi itu yang kita akan cari. Oke, untuk mencari nilai K, oke, yang di sini ya. Oke, apa yang perlu kita buat? Kita kena tentukan dahulu kecerunan bagi garis lurus AB inilah. Oke, jadi bagaimana cara untuk kita tentukan kecerunan bagi garis lurus AB ini? Oke, ada dua formula kecerunan yang telah kamu pelajari sebelum ini, yaitu yang pertama yaitu M adalah sama dengan negatif pintasan Y dibahagi dengan pintasan X. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk pintasan Y bagi garisan AB ini adalah 4. Maka kita masukkan pintasan Y sama dengan 4 dibahagi dengan pintasan X dia yaitu 2. Oke, jadi akhir sekali kamu akan dapat dia punya kecurunannya adalah sama dengan, potong sama dengan negatif 2 untuk kecurunan garis lurus AB lah. Oke, yaitu M sama dengan negatif 2. Dan ada satu lagi formula kecurunan yang kamu boleh gunakan, yaitu Y2 tolak Y1 kan. Oke, sama juga. Oke, kalau di sini kalau kita perhatikan koordinat dia adalah 0, 4. Maka koordinat di sini pula, oke, yang ini adalah 2, 0. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Masukkan X1, Y1, dan X2, X2, dan X1 ke dalam formula ini. Dan coba kira kamu akan dapat jawaban yang sama, yaitu kecurunannya sama dengan negatif 2. Oke, ini di sini, negatif 2. Oke, apabila kamu telah memperoleh kecurunan garis lurus ini, oke, kita perhatikan semula gambar aja di sini, oke, titik E dengan titik B ya. Pada titik E ini, oke, koordinat dia adalah 0, 4 kan, dan untuk koordinat titik B adalah 3K, seperti yang telah ditulis di sinilah. Oke, jadi apa yang kita perlu buat? Oke, kita boleh gunakan hubungan kecerunan ini untuk mencari nilai K tersebut. Oke, yaitu dengan menggantikan kecerunan AB yaitu negatif 2. Oke, dan kemudian koordinat-koordinat yang ada ini, oke, kita letakkan ini sebagai X1, ini sebagai Y1, ini sebagai X2, dan ini sebagai Y2. Oke, masukkan ke dalam formula, oke, dan kita akan perolehi yang ini. Oke, nampak? Oke, baik. Oke, di sini dia guna ini sebagai X2, ini sebagai Y2 sebenarnya. Ini adalah X1, Y1 lah. Mana-mana saja pun boleh. Oke, kamu boleh coba sendiri. Dan apabila kamu masukkan nilai-nilai ini ke dalam formula, kamu akan dapat yang di bawah inilah. Oke, so apa yang kita buat di sini adalah kita coba permudahkan. Oke, 0 tolak 3 dapat negatif 3, 4 tolak K kekal. Jadi di bawah ini kita kena darab silang. Oke, jadi negatif 3 didarab dengan negatif 2 kita akan dapat 6 lah. Oke, dan di atas ini kekal. Oke, kemudian apa yang kita buat? Kita hanya perlu pindahkan nilai-nilai yang tidak berkenaan untuk mencari nilai K. Yaitu kita akan dapat K sama dengan negatif 2. Oke, jadi itulah bagaimana untuk mencari nilai K pada soalan E. Alright, soalan 9E. Baik, kita akan teruskan dengan soalan 9B. Oke, baik. Coba perhatikan. Oke, untuk soalan B, apa yang diminta ialah cari persamaan garis lurus CD, yaitu ini dah persamaan garis lurus CD ini yang kita kena cari. Dan kita tahu bahwa bentukan persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah dengan C kan. Jadi apa yang kita perlu buat? Kalau kita dapat perolehi kecerunan dia dan dapat tahu apa nilai pintasan dia, kita masukkan di sini dan kita sudah berjaya menjawab soalan B. Itu saja. Oke. Jadi di sini kita ambil soalan E. Yang pertama itu kita sudah dapat bahwa K adalah sama dengan negatif 2. Maka untuk maklumat yang kita telah peroleh daripada soalan E itu, koordinat untuk titik B ini adalah 3, negatif 2 lah. Oke. Baik.
Seperti yang telah Cikgu bagi tahu tadi, oke, kalau kamu dapat nilai M dan nilai C ini, masukkan ke dalam persamaan AM ini, maka kita akan dapat jawaban. Jadi daripada soalan ini, oke, kita tahu bahwa kedua-dua garis lurus AB dengan CD ini adalah garis lurus selari. Sebenarnya kalau selari maksudnya mereka berkongsi dengan keturunan yang sama lah. Jadi daripada E ini soalan tadi itu, oke, kalau kita tengok kita telah dalam soalan itu kita telah perolehi bahwa M sebenarnya adalah sama dengan negatif 2. Oke, yaitu daripada soalan di E tadi kita telah perolehi bahwa keseluruhan garis lurus AB ini adalah negatif 2 dan ianya boleh digunakan di untuk persamaan C dan D. Kemudian kita hanya perlu tentukan apakah nilai C adalah. Jadi untuk menentukan nilai C itu, oke, kita guna balik Y sama dengan MX tambah C. Apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu masukkan salah satu titik yang terletak pada garis lurus CD ini. Yaitu kalau kita tengok, ini kita sudah ada kan? Oke, kita sudah diberi satu titik. Jadi kita hanya perlu gantikan X, yaitu sama dengan 4 ke dalam formula ini, dan Y sama dengan 6. Oke, di sini. Kemudian ganti masuk nilai M ini, yaitu negatif 2, untuk mendapatkan nilai C. Oke, jadi apabila kita gantikan, oke, seperti ini. Oke, 6. Oke, ganti masuk di sini. Oke, M-nya kita ganti dengan negatif 2, dan X-nya ialah 4 ya. Oke, so apabila kita gantikan masuk semua ini, maka kita akan berupaya untuk mencari nilai C, yaitu C sama dengan 14. Jadi, seperti yang telah Cikgu bagi tahu tadi, kita hanya perlu ganti masuk nilai M dan juga nilai C, yaitu sama dengan 14 ke dalam rumus AM ini, maka akhirnya kita akan peroleh persamaan dia adalah sama dengan Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Oke, ingat, yang ini adalah diperoleh daripada persamaan AM, M, X tambah dengan C. Oke, yang mana M adalah negatif 2 dan C adalah 14. Oke, baik. Kita teruskan dengan soalan C. Oke, untuk soalan C, nyatakan pintasan Y bagi persamaan garis lurus CD. Oke, arti dia, dalam persamaan garis lurus CD ini, apakah pintasan Y dia? Kalau kita tengok, pintasan Y dia sepatutnya berada di sini kan? Oke, kalau kita panjangkan, dia sepatutnya berada di sini. Tapi kita tidak nampak kan? Namun, kalau kita tahu persamaan garis lurus untuk CD ini, oke, maka kita boleh tentukan nilai C dia saja dan itulah pintasan Y dia. Oke, itulah idea dia. So, memang kita sudah tahu daripada soalan B ini, oke, persamaan bagi CD adalah Y sama dengan 2X tambah 14 kan? Oke, jadi yang ini sebenarnya adalah datangnya daripada rumus AM ataupun persamaan AM garis lurus, yaitu M X tambah dengan C. So, ini adalah pintasan Y dia lah. Oke, maka jawaban untuk soalan C sangat mudah sebenarnya, oke, yaitu sama dengan 14. Itu sahaja. Oke, baik, kita teruskan dengan soalan ke-10. Oke, baik, soalan ke-10 ini, oke, baik, sangat jelas. Yang ini adalah sebenarnya merupakan bab di tingkatan 7 bab di bab 7 di tingkatan 4, oke, yaitu di bawah graf gerakan lah. Oke, untuk soalan ini coba kita perhatikan. Raja 4 menunjukkan graf laju massa bagi pergerakan zarah E dan B bagi tempo massa T saat. Oke, baik, coba kamu perhatikan daripada kosong sehingga T lah. Oke, graf PQRS mewakili pergerakan zarah E dan graf PV mewakili pergerakan zarah bagi B. Oke, so kalau kamu perhatikan PQRS ini adalah merupakan gerakan zarah bagi E. Oke, E huruf besar. Oke, E. Dan yang ini pula adalah gerakan untuk zarah B. Oke, baik. Kedua zarah bermula dari pada titik yang sama dan bergerak di laluan yang sama. Oke, untuk soalan yang pertama, nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi zarah E. Oke, kita tengok satu persatu. Oke, untuk soalan E, di manakah yang di dalam kawasan graf ini? Oke, di manakah kawasan graf E? Oke,
yaitu ini adalah gerakan bagi E, ini adalah gerakan bagi B kan. Manakah kawasan gerakan E yang kamu nampak dia punya gerakan seragam, yaitu tidak meningkat, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan. Oke. So di manakah kawasan tersebut? Jadi sangat jelas, oke. Kawasan ya dia yang mengalami kelajuan seragam itu adalah sebelah sini sehingga sini. Nampak? Oke. Jadi berapakah laju seragam dia ketika ini? Kita hanya ambil yang inilah untuk dapatkan jawaban. Oke, yaitu laju seragam dia adalah sama dengan 20 meter per saat. Itu sahaja. Oke, kita teruskan dengan soalan B. Oke, untuk soalan B, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat, kuasa 2, oke. Bagi Zara E, bagi 6 saat yang pertama. So, ini adalah graf bagi Zara E. Jadi, kita perhatikan 6 saat yang pertama itu, yaitu dari sini hingga ke sinilah. Oke, ini 6 saat yang pertama. Jadi, arti dia kita sedang merujuk dari titik P ke titik Q sahaja. Oke, jadi berapakah kadar perubahan laju dalam meter per saat bagi 6 saat yang pertamanya, yaitu dari titik P ke titik Q. Oke, untuk kadar perubahan laju, oke, seperti yang kita tahu sebelum ini kita pernah belajar bahwa formula dia adalah sama dengan perubahan laju bahagi dengan perubahan massa. Dan kadar perubahan laju ini sebenarnya ya dia yang merupakan pecutan lah. Oke, jadi kita tahu bahwa untuk perubahan laju, bagaimana cara untuk mencari perubahan laju? Kita ambil laju akhir tolak dengan laju awal. Oke. Kemudian perubahan massa pula kita ambil massa akhir ditolak dengan massa awal. Oke, begitu sahaja. Oke. Jadi kita kena tentukanlah, oke, untuk perubahan laju, oke, bagi Zara E itu dari tempo P ke Q, manakah laju akhirnya? Laju akhir sudah tentu di Q lah, kan? So, laju akhir, cikgu tulislah L, E, yaitu laju akhir sama dengan 20. Oke, jadi untuk laju awal ya, oke, di manakah titik laju awal di sini? Yaitu di P kan? Oke, so laju EW awal lah, oke, sama dengan kosong. Nampak? Oke, jadi laju akhirnya sama dengan 20 dan laju awalnya sama dengan kosong. Oke, baik. Kemudian massa akhir. Oke, massa akhir. Dari sini hingga ke sini, berapakah massa akhirnya? Nah, yang ini adalah massa akhirnya. Ini adalah massa awalnya. Jadi massa akhirnya adalah sama dengan 6, manakala massa awalnya adalah sama dengan kosong. Oke, so masukkan sahaja nilai-nilai ini dalam formula, maka kita akan dapat yang inilah. Oke, so ini adalah laju akhir, ini adalah laju awal. Oke, dan untuk perubahan massa dia, massa akhir tolak massa awal, 6 tolak kosong, kita akan dapat 6 lah. Nah, begitu. Oke, jadi kita coba permudahkan dan selesaikan. Akhirnya kita akan dapat jawabannya adalah sama dengan 3,33 meter per saat kuasa 2. Oke, itu adalah jawaban untuk soalan 10B. Oke, berkenaan dengan kadar perubahan laju. Oke, kita akan teruskan dengan soalan C. Oke, untuk soalan C, pada T saat, oke, kalau kita perhatikan, ini adalah T saat, oke, perbezaan jarak yang dilalui antara Zara E dengan Zara B ialah 30 meter. Jadi, cari nilai T. Berapakah nilai T? Dan yang dia bagi tahu di sini adalah perbezaan jarak di antara E dengan B, oke, ketika itu adalah 30 meter. Jadi, itu satu perkaitan yang kita perlu ambil kira lah. Oke, jadi memandangkan di sini soalan dia bagi maklumat tentang jarak. Nampak? Oke, kita perlu tahu bahwa di bawah graf laju melawan massa, oke, di manakah jarak itu kita boleh perolehi. Oke, kita tahu bahwa sebelumnya kita telah belajar, oke, untuk graf laju melawan massa, oke, luas di bawah graf adalah jarak yang dilalui. Nah, di sini nih. Nampak? Luas di bawah graf ya. Luas di bawah graf, oke, adalah jarak yang dilalui. Oke, jadi idea dia di sini, oke, memandangkan dia cakap
perbezaan jarak yang dilalui oleh zara E dan zara B ya. Jadi adalah sama dengan 30 meter. Jadi kita kena tahu berapakah jarak pada E sehingga tempo T ini, oke, beza dia dengan jarak yang dilalui oleh zara B dari 0 hingga T. Oke, jadi luas di bawah graf untuk zara E, ini adalah zara E, ini adalah zara B. Oke, kita fokus kepada pergerakan zara E dahulu dari sini hingga ke sini. Oke, yaitu katakan kawasan O, Q, dan di sini 6 ini, cikgu letakkan sebagai kawasan E. Nampak segitiga nih? Oke, ini adalah luas E, dan luas B dia berada di sini. Oke, kita fokuskan kepada zara E, gerakan zara E ya, di sini dan di sini. Ini adalah luas di bawah graf untuk pergerakan zara E. Oke, baik. Kemudian untuk luas di bawah graf zara B pula, oke, daripada 0 sehingga T ini, oke, kalau kita fokuskan ini dia. Oke, luas di bawah graf ya, nampak? Dan yang ini cikgu wakilkan dengan C. Oke, jadi artinya tadi cikgu wakilkan untuk graf E ini di kawasan segitiga ini, nampak? Oke, adalah E, dan ini segi 4 adalah B. Oke, dan segitiga ini adalah C. Oke, jadi daripada soalan itu kita dapat simpulkan bahwa luas segitiga E tambah dengan luas segi 4B, kalau kita tolakkan dengan luas segitiga C, maka kita akan dapat jarak yang dilalui lah, yang ini beza dia kan. Oke, jadi apa yang kita buat? Kita kena cari dahulu luas segitiga E itu dahulu. Cikgu guna pen yang lain warna lah ya, yaitu ini, nampak? Oke, kita cari dahulu luas yang ini. Oke, untuk segitiga E. Kemudian luas segi 4B di sini. Oke, nampak B. Oke, ditolak dengan luas segitiga C. Yang ini. Di manakah luas segitiga C dia? Yang ini. Oke. Dan luas segitiga C ini adalah gerakan bagi zara B ya. Oke, so E, B tolak dengan C. Kita akan dapat jawabannya sama dengan 30 meter lah, seperti yang dinyatakan dalam soalan. Oke, jadi kalau kita tengok, oke, segitiga E ini, oke, yaitu sama dengan 1/2 darab tapak darab tinggi lah. Kalau tapak dia, kalau kita tengok untuk segitiga E ini, tapak dia dari 0 hingga 6, sini adalah 6. Tinggi dia di sini kan, oke, yaitu sama dengan 20. Jadi kita masukkan dalam formula 1/2 darab tapak darab tinggi, yaitu 1/2 darab 6 darab 20 lah untuk segitiga E. Untuk segi 4B pula, kalau kita perhatikan, ini segi 4-nya ya. Oke, ini segi 4-nya. Kita kena tahu bahwa sisi yang ini didarab, berapa nilainya, didarab dengan sisi yang di sini. So, sisi ini kita tahu bahwa ketinggiannya adalah 20. Oke, inilah. So, untuk mencari luas segi 4 ini kita darab dengan dia punya tapak lah, yaitu dari 6 hingga T. Bagaimana kita mau cari yang ini nih? Oke, senang saja. Untuk mencari nilai dia sebenarnya kita ambil T tolak dengan 6. Oke, itu sahaja. So, kesimpulannya kita untuk mencari luas segi 4 ini, kita ambil 20 darab dengan T tolak 6. Oke, begini. Untuk luas segi 4B. Kemudian luas segitiga C, nah ini. Oke, sama juga formula dia adalah 1/2 darab tapak darab tinggi lah. Oke, so ini berapakah tinggi dia di sini? Tinggi dia adalah 20. Oke, manakala tapak dia di sini pula adalah sama dengan dari sini hingga ke sini ialah T kan? Oke, so sama dengan T lah tapak dia. Oke, jadi ini adalah tapak dia, ini adalah tinggi dia. Jadi kita samakan dengan 30. Oke, baik. Kemudian apa yang perlu kita buat? Kita coba kembangkan mana-mana yang kita boleh kembangkan. Oke, dan ringkaskan mana-mana yang kita boleh ringkaskan lah. Oke, jadi
Oke, apabila kita ringkaskan, kita akan dapat, oke, yang ini, oke, yang ini akan dapat 60. Oke, yang ini kalau kita darabkan dan buka kurungan, oke, kita akan dapat 20T tolak 120, ini ya. Oke, dan akhir sekali yang belakang ini, oke, kalau kita permudahkan, kita akan dapat 10T. Oke, jadi itulah cara macam mana yang dipermudahkan. Kemudian selesaikan sebutan-sebutan yang ada T. Oke, yang tidak ada sebutan T ini kita boleh pindahkan ke sebelah dan permudahkan, kita akan dapat 10T sama dengan 90. Oke, jadi bagaimana cara untuk mencari nilai T? Kita hanya perlu pindahkan nilai 10 itu ke sebelah. Kalau di sini saling mendarab. Oke, kalau 10 ini saling mendarab, bawa ke sebelah, dia akan membahagi dengan 90. Akhir sekali kita akan dapat T sama dengan 9 saat. Oke, jadi itulah penjelasan untuk soalan 7 sehingga ke soalan 10. Oke, untuk hari ini. Oke, jadi Cigo harap kamu semua telah paham dengan penjelasan soalan-soalan yang diberikan tadi. Sila buat pembetulan, oke, pada apa nih? Kamu punya kertas jawaban, oke, dan sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun yang tidak paham di mana-mana bahagian, kita boleh bincangkan dalam kelas lah. Oke, manakala sekolah pun untuk tingkatan 5 semua pelajar telah apa nih dibenarkan hadir kan. Oke, so kita akan bincang secara lebih lanjut dalam kelas. Oke, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.